Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di video pembelajaran kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Di video kali ini, kita akan bahas tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 8 MTS bersama saya Anissa Nurfadila dan rekan saya Mila Rifaati. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan juga komen. Materi yang dibawakan adalah Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Di sini kita akan sama-sama dengan tuntas membahas apa saja yang terjadi pada masa Abbasiyah. Konsep terkait materi yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan juga kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Abbasiyah. Nah, kita akan melanjutkan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Simak dengan seksama ya teman-teman. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang faktor pendorong berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama, meningkatnya kekecewaan kelompok Khawarij dan Syiah terhadap dinasti Umayyah. Itu adalah faktor pendukung yang pertama. Lalu ada yang kedua, yaitu terjadi perbedaan paham dan peperangan antar suku antara suku Arab Mudariyah dan suku Arab Himyariyah. Mereka ini berbeda pemahamannya dan juga ada peperangan antar suku tadi. Lalu yang ketiga ada faktor pendukung berdiri Abbasiyah. Yang ketiga yaitu dinasti Umayyah bertindak nepotisme dan kecurangan dalam menjalankan pemerintahan. Nah, karena sebelum Bani Abbasiyah ini ada dinasti Umayyah, dan dinasti Umayyah ini banyak sekali kekurangan dalam kepemimpinannya. Nah, lalu yang kita bahas setelah ini adalah proses berdiri Bani Abbasiyah. Nah, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dari sebuah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah disebabkan para pendiri dan para pemimpin yang menjadi khalifahnya berasal dari keturunan Abbas. Dan kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah mulai berdiri pada tahun 750 Masehi, seiring dengan jatuhnya kekhalifahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Bani Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Lalu Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dari ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Tadi ada berapa pemimpin teman-teman dari Abbasiyah? Iya, ada 37 khalifah atau 37 pemimpin. Yang pertama ada Abdul Abbas As-Soffah, yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi, dan yang keempat Musa Al-Hadi. Lalu yang kelima Harun Ar-Rasyid, yang keenam Al-Amin, yang ketujuh Al-Makmum. Dan di sini coba kita lihat bersama-sama teman-teman. Apabila ini terlalu cepat, teman-teman bisa screenshot ya dari layar kita. Nah, sekarang akan kita bahas lagi. Yang ke-8 Al-Mu'tasim, ke-9 Al-Wathiq, ke-10 Al-Mutawakkil, ke-11 Al-Mu'tasir Billah, yang ke-12 Musta'im Billah, yang ke-13 Al-Mu'tas Billah, yang ke-14 Al-Muhtadi Billah, yang ke-15 Al-Mu'tamad, ke-16 Al-Mu'tadal Billah, ke-17 Al-Muhtafi Billah, yang ke-18 Al-Muqtadir Billah, yang ke-19 Al-Qahir Billah, yang ke-20 Al-Radi Billah, yang ke-21 Al-Muttaqi Lillah, yang ke-22 Al-Musaktafi Alallah, yang ke-23 Al-Mu'ti Lillah, yang ke-24 Al-Ta'i Lillah, yang ke-25 Al-Qadir Lillah, yang ke-26 Al-Qaim bi Amrillah Al-Mustadir Billah, yang ke-29 Al-Mustarsyid Billah, yang ke-30 Ar-Rasyid Billah, yang ke-31 Al-Muqtafi li Amrillah, yang ke-32
al-mustanjid billah. Yang ke-33 al-mustati'u bi amrillah. Yang ke-34 an-nasir lidnillah. Yang ke-35 ad-danir bi amrillah. Yang ke-36 al-mustansir billah. Dan yang ke-37 adalah yang terakhir al-mu'tasim billah. Itu adalah khalifah dari Bani Abbasiyah. Nah, teman-teman, berikutnya ada pohon silsilah dari kekhalifahan Bani Abbasiyah yang ke-37 tadi seperti yang sudah saya bacakan. Nah, di sini bisa kalian lihat dari Bani Abbas. Dari keturunan yang pertama sampai keturunan yang terakhir. Bisa kalian lihat ya satu persatu. Selanjutnya kita akan membahas tentang keruntuhan Bani Abbasiyah. Nah, apa sih yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah? Nah, di sini terdapat ada faktor eksternal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, adanya perang salib yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun yang menyebabkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang rusak. Serangan tentara Mongol dari tahun 1220 Masehi oleh penguasa Timur Leng, Genghis Khan. Nah, itu adalah faktor penyebab dari runtuhnya Bani Abbasiyah. Nah, lalu kemudian ada juga serangan Mongol ke Baghdad loh teman-teman, dan juga kehancuran pusat peradaban Islam di Baghdad. Lalu puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258. Kehancuran ibu kota mengiringi hilang hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal yaitu serangan bangsa Mongol begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Nah, lalu berikutnya ada pun beberapa motif yang melatar belakangi penyerbuan bangsa Mongol ke Baghdad, di antaranya kekalahan dinasti Khawarizm dari bangsa Mongol. Lalu ada juga berikutnya yaitu konflik internal yang sangat mempengaruhi pemerintahan, adalah konflik yang ditimbulkan oleh banyaknya pertikaian dan perselisihan akibat perbedaan mazhab. Hal ini membuat kekhalifahan menjadi melemah. Nah, berikutnya ada juga kesempatan ini dapat dilihat oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang terkenal bengis akhirnya melancarkan agresi ke Baghdad. Pasukan yang dipimpin oleh Hulagu Khan ini menghancurkan segala peradaban dan melakukan pembantaian terhadap penduduk Baghdad. Serangan ini juga sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dampak dari serangan ini selain meninggalkan catatan hitam terhadap sejarah umat Islam, tetapi juga sebagai awal kemunduran peradaban Islam. Baiklah, setelah kita belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, maka selanjutnya adalah kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Abbasiyah. Langsung saja kita ke slide video selanjutnya. Nah, sebelumnya kita harus belajar seluk-beluk kecil terlebih dahulu. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Nah, bisa dilihat dari gambar ini adalah bentuk
kota dari Daulah Abbasiyah, di mana pada saat kekhalifahan yang memerintah Daulah Abbasiyah sangat memperhatikan perkembangan peradaban Islamnya, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi di tahun 754 sampai 775 Masehi di bawah tangan kekuasaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau merupakan khalifah yang dikenal sangat cinta akan ilmu pengetahuan. Beliaulah yang menjadi pelopor kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Berkat kepandaiannya juga kerjasama dengan para ilmuwan, maka terciptalah kolaborasi menarik dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Contohnya ada di bidang kedokteran, di bidang filsafat, di bidang kimia, di bidang botani, di bidang astronomi, di bidang matematika, dan ilmu yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab di mana terjadinya pengembangan ilmu pengetahuan itu. Yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, dan pengetahuan antara negara Arab dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan ke bahasa Arab. Hal ini dilakukan menerjemahkan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Persia, Jerman, bahasa Inggris yang pada buku-buku terdahulu atau keilmuan-keilmuan terdahulu ke bahasa Arab akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat Arab saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pendirian pusat studi kajian yang dinamai dengan Baitul Hikmah. Di sini merupakan perkumpulan dari seluruh orang-orang di wilayah Baghdad maupun seluruh penjuru dunia untuk belajar tentang keilmuan dan kajian-kajian ilmu yang lain. Kemudian dibentuk pembentukan Majelis Munadharah yang terjadi pada Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Di sini terjadinya kajian untuk mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Nah, lanjut ke penjelasan yang kedua tentang penertiban administrasi pemerintahan. Yang pertama dilakukan oleh khalifah-khalifah saat itu adalah mengangkat wazir atau perdana menteri, dan wazir ini dibantu 5 departemen, diantaranya yang pertama Diwanul Kharij atau Departemen Luar Negeri, kemudian Diwanul Ziman atau Departemen Pengawasan Urusan Negara, yang ketiga Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan, yang keempat Diwanul Aqarah, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum, kemudian Diwanul Rasail atau Departemen Pos dan Telekomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang kedua, yaitu pengangkatan Raisul Kitabah atau Sekretaris Negara. Di sini pun dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris, di antaranya Katib Rasail, Sekretaris Bidang Persuratan, yang kedua Katib Kharaj, Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara, yang ketiga Katib Jundi, Sekretaris Bidang Kemiliteran, Pertahanan dan Keamanan, yang keempat Katib Qadha, yang itu Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan, yang kelima Katib Syurta, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah pengangkatan kepala daerah yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian dilanjutkan pembentukan Mahkamah Agung dengan bidang hukum seperti Al-Qadhi, mengadili perkara agama, Al-Hisbah, mengadili perkara umum, An-Nazar fil Mazalim, pengadilan tingkat banding. Selanjutnya adalah politik. Di dalam bidang politik, kemajuan yang dilakukan adalah dengan menjalin persahabatan yang baik terhadap negara-negara lainnya. Di antaranya adalah menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di bagian wilayah Andalusia. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah.
Selanjutnya adalah menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah, khususnya di Baghdad, Irak. Selanjutnya adalah tersaji peta luas wilayah Daulah Abbasiyah. Di wilayah yang dengan warna gelap atau coklat gelap ini adalah wilayah-wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Sedangkan wilayah dengan warna yang cukup terang itu adalah wilayah di luar kekuasaan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah dengan pusat pemerintahan yaitu kota Baghdad. Di sini kekuasaan Abbasiyah meliputi daerah Kairo, Mekah, Sanaa, Madinah, Muscat, Baghdad, Fars, Bukhaza, Yerusalem, dan khususnya daerah-daerah Asia. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah bagian militer. Bagian militer yaitu Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Bisa dilihat di sini, pada saat itu pasukan-pasukan dari Daulah Abbasiyah adalah pasukan yang hebat, yang besar, dan juga yang paling ditakuti. Di sini selanjutnya adalah 4 periode kemandirian politik dan militer Daulah Abbasiyah. Periode pertama tahun 750 sampai 847 Masehi. Kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Jadi memang pada seperti yang dijelaskan tadi, di periode pertama dan periode kedua adalah pasukan-pasukan yang kuat pada zaman itu. Nah, selanjutnya periode kedua 847 sampai 946 Masehi. Periode ini kebijakan politiknya dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal inilah yang mengakibatkan banyak orang Turki yang menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Sehingga secara tidak langsung bidang militer Daulah Abbasiyah pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Turki. Nah, di saat ini juga kemiliteran mulai banyak perpecahan. Selanjutnya adalah periode ketiga. Periode ini terjadi tahun 946 sampai 1094 Masehi. Periode ini adalah mulai munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah, bahkan mampu menekan Khalifah Abbasiyah saat itu, Khalifah Al-Mustaqfi. Berikut gambarnya. Nah, di saat ini tuh mulai pemerintah militer atau kekuatan militer itu mulai menurun. Nah, selanjutnya adalah periode keempat, tahun 1994 sampai 1258 Masehi. Pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Seljuk dan Turki. Mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buwayhi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selama periode inilah Bani Seljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan khalifah. Pada periode inilah pula Khalifah Daulah Abbasiyah hilang di tahun 1258 Masehi saat tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan memporak-porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, gambar ini merupakan gambar dari tentara Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad pada saat itu. Selanjutnya adalah ekonomi, perdagangan, industri, dan pertanian. Nah, masa kejayaan dinasti Abbasiyah sebenarnya berlangsung sejak kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Setelah pemerintahannya berakhir, kemudian dilanjutkan oleh khalifah setelahnya, termasuk dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Di bagian perdagangan, perekonomian masyarakat masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi
itu tahun 775 sampai 785 Masehi. Memerintah sangat lama ya, hampir 10 tahunan. Dan hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Nah, kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Di sini juga menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Kemudian ada bagian perindustrian. Bagian ini merupakan bagian yang paling disorot. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil. Kemudian industri pakaian dan sutra yang bersulam ditempatkan di kota Damaskus. Yang pusat kerajinan sutranya itu berada di Kazakhstan. Dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Selanjutnya adalah bagian pertanian. Di sini dimulai dengan pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, istri Khalifah yang mendirikan di mana pada saat itu Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dalam kunjungannya ke Mekah dan Madinah. Atas dasar usulan permaisuri itulah kemudian dibangun bendungan Zubaidah untuk mengairi sawah dan kebun saat itu. Video selanjutnya yaitu tentang pengembangan pada seni budaya. Yang pertama dapat dilihat adalah seni arsitektur. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India untuk mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Bukti arsitekturnya adalah di sini terdapat gedung bangunan pendidikan saat itu pada masa Abbasiyah. Nah, yang selanjutnya adalah seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang bernilai tinggi, berseni tinggi. Contohnya kota Baghdad. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota Bundar Al-Mudawarah. Di kota ini juga dibangun istana khalifah diberi nama Qasrul Zahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaannya. Ilustrasinya bisa dilihat di gambar. Nah, Baghdad sendiri dibangun tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan, terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lainnya yang didatangkan dari Suriah, Iran, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah lainnya. Kemudian adalah kota Samara. Kota Samara ini adalah kota yang dibangun setelah 5 tahun kota Baghdad mengalami kemajuan. Khalifah Al-Mu'tasim Billah tahun 833 sampai 842 Masehi membangun kota Samara ini. Di dalam kota ini terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, taman kota dengan bunga-bunga yang indah dan alun-alun. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut itu adalah bentuk dari kota Samara. Bukti yang tampak adalah pada bangunan Makkah dan juga Masjid Madinah. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah kemajuan di bidang seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan, bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Jadi pada saat itu sastra itu sangat berkembang dengan pesat. Bahkan banyak juga tokoh-tokoh yang menjadi sastrawan atau ahli sastra. Tokoh seni sastra diantaranya adalah Abu Atiyah 760
sampai 841 Masehi. Kemudian ada Abu Nawas 741 sampai 794 Masehi, yang sampai saat ini Abu Nawas dikenal dengan syair Al-Iqtiraf atau pengampunan dosa itu. Kemudian ada Abu Tamam tahun 847 Masehi, Al-Bukhturi 821 sampai 900 Masehi, Al-Muntanabi 961 sampai 967 Masehi. Kota Baghdad sendiri terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Baik, sekian, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami.